Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini saya akan membahas materi tentang bilangan berpangkat. Materi ini bisa digunakan untuk anak kelas 9 atau kelas 10 di SMA ataupun SMK, ataupun anak-anak yang lain yang ingin belajar tentang bilangan berpangkat. Kita mulai dari konsep yang paling sederhana ya. Bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah contoh ya, ini hanya contoh. Misalnya saya punya bilangan berpangkat A pangkat N. Ini dibacanya A pangkat N. Nah, A pangkat N itu artinya adalah A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak N kali. Jadi yang dikali itu bilangan yang bawah. Ini disebut bilangan pokok. Kalau N ini disebut pangkat atau eksponen. Kalau di SMA biasanya disebut eksponen. Jadi kalau ada A pangkat N, A-nya dikali dengan A sampai sebanyak N kali. Dan N-nya itu harus positif, harus bilangan bulat positif, bilangan bulat ya. Bilangan bulat positif. Oke, biar lebih ngerti kita langsung ke contoh soal. Ini saya ada beberapa contoh soal. Contoh yang pertama 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 berarti artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Ya anak-anak ya. Jadi 4 pangkat 5 itu bukan 4 kali 5, tapi 4-nya dikali 4 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah nanti selanjutnya dihitung sendiri di rumah. Oke. Lalu saya punya pertanyaan kedua yang B. Dalam kurung min 11 pangkat 4. Nah ini min 11-nya di dalam kurung nak, 4-nya di luar. Artinya semua yang di dalam kurung ini kita pangkatkan 4 kali. Jadi min 4 pangkat 4 kalau dikurung itu artinya adalah maaf, min 11 pangkat 4. Kalau min 11-nya dikurung berarti artinya min 11 dikali min 11 dikali min 11 dikali min 11. Jadi min 11-nya 4 kali. Nah, perhatikan jawab pertanyaan yang C, min 5 pangkat 6. Kelihatannya dia sama dengan pertanyaan yang B, tapi bedanya kalau yang B minnya dikurung, kalau yang C minnya nggak dikurung. Nah kalau yang seperti ini, yang nggak dikurung berarti yang pangkat 6 itu hanya 5-nya saja, tapi minnya tidak. Ya, berarti ini hanya sekali aja minnya di depan. Nah 5-nya kita kali sebanyak 6 kali. 3, 4, 5, 6. Nah, bedakan ya anak-anak ya. Jadi kalau min 11 minnya dikurung pangkat 4 berarti minnya ikut dijadikan 4 kali. Tapi kalau min 5 pangkat 6 minnya tidak dikurung berarti minnya hanya sekali aja di depan. Nanti ini jawabannya pasti ada minnya. Tapi kalau yang nomor yang B, yang kedua itu bisa min bisa plus. Ya, tahu dia min atau plus hasil akhirnya adalah dari pangkatnya. Kalau pangkatnya genap seperti ini 4 genap, maka nanti hasilnya pasti plus. Kalau pangkatnya ganjil, maka nanti hasilnya pasti min. Ya, jadi kamu tinggal hitung angkanya aja. Nah, sekarang ada aljabarnya ya. Ada huruf A-nya, min 3A pangkat 7. Karena ini semuanya dikurung, berarti ini artinya min 3-nya dikali sebanyak, min 3A-nya dikali sebanyak 7 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah nanti baru dihitung ya. Nah ini anak-anak contohnya. Ini min yang di dalam kurung dan pangkatnya ganjil, maka nanti hasil akhirnya pasti ada minnya. Lalu ini cara ngitungnya, angka sama angka, huruf sama huruf ya. Jadi ini jangan 3A kali 3A, tapi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi kamu hitung angkanya saja, nanti dapat berapa kamu tulis. Nah kalau perkalian huruf ya, perkalian huruf kita hanya menjumlahkan saja hurufnya. Hurufnya ada berapa totalnya? A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nanti di jawabannya pasti A-nya pangkat 7. Jadi perkalian aljabar, hurufnya itu tidak kita kali, tetapi kita jumlahkan saja ada berapa.
Ya, kurang lebih seperti itu anak-anak caranya. Terima kasih.